Oke guys, cek info di aplikasinya. Pencairan pinjaman 800.000 cair di aplikasi pinjol yang akan Mimin review kali ini. Untuk kalian semua, silahkan kalian bisa simak video ini sampai selesai ya. Karena di video ini kita akan sedikit review aplikasi pinjaman online yang satu ini. Dan untuk kalian semua, jika kalian salah satu pengguna, silahkan kalian bisa sharing di komentar. Oke, seperti biasa ada trik di ACC untuk kalian semua yang mungkin ketika mengajukan pinjaman susah ya. Jadi simak terus video ini sampai selesai. Giveaway, jika video ini tembus 200 like, di sini kita akan membagikan Rp50.000 saldo dana untuk 5 orang pemenang. Dan jika 350 like, di sini kita akan membagikan 100.000 untuk 5 orang pemenang. Dan jika 400 like, di sini kita akan membagikan 200.000 untuk 5 orang pemenang. Dan jika video ini tembus 2k like, di sini kita akan membagikan 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Dan giveaway saldo dana ini tidak akan dipungut biaya sepeser pun. Dan buat teman-teman, jangan lupa jika kalian belum subscribe channel Info Duit, kalian bisa subscribe terlebih dahulu channel ini. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, agar ketika saya update video-video terbaru, kalian yang nanti pertama kali mendapatkan notifikasinya. Dan selamat datang di channel Kang Untung. Oke, jadi sebelum kita lanjut untuk video kita kali ini, jangan lupa untuk kalian yang baru bergabung di channel Kang Untung, silakan kalian bisa support channel ini dengan cara like video ini. Bagi yang belum subscribe channel Kang Untung, silakan bisa subscribe terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar ketika Mimin upload video-video terbaru, kalian yang nanti pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, untuk review kita kali ini, di sini Mimin akan mereview pinjol baru saja rilis. Ya, bagi teman-teman semua untuk pinjaman online langsung cair yang akan Mimin review kali ini saat ini belum terdaftar dan berizin ya dari OJK. Sehingga bagi kalian jangan kalian menggunakan jika aplikasi pinjaman online yang Mimin review ini masih ilegal. Oke. Tentu di sini video ini hanya memberikan edukasi maupun informasi bagi teman-teman semua agar tidak salah dalam menggunakan ataupun salah dalam memilih aplikasi peminjaman uang online. Dan syukur-syukur kalian tidak ngajuin pinjol ya, teman-teman ya. Oke, langsung saja di sini Mimin akan bahas pinjol terbaru yang masih worth it dan untuk syarat pinjamannya yang mudah dalam arti cuma pakai KTP. Dan aplikasi yang akan saya review kali ini ya, di sini ada bukti pencairan dari aplikasinya ya, cair Rp500.000. Dan aplikasi ini kita akan coba lihat dulu untuk proses pencairan ya, proses pencairan di aplikasinya. Jadi kita coba lihat dulu untuk info di aplikasi ini. Aplikasinya ini dirilis 16 Agustus 2022 dan dideveloperi oleh PT Meminjam. Nah, ini untuk info dari aplikasinya. Dan aplikasi ini jika para pengguna mengunduh aplikasinya akan meminta akses ya dari informasi handphone seperti kamera, kontak, dan beberapa informasi lain seperti lokasi, ponsel, penyimpanan, dan lainnya. Ya, untuk limit di aplikasinya, limit stok limitnya ini cukup tinggi kalau dilihat dari aplikasi peminjaman uang online yang masih baru. Untuk syarat pinjaman minimal umurnya berusia 18 tahun ya. Jadi untuk persyaratan ini cuma pakai KTP saja. Untuk limit pinjaman ini limitnya cukup tinggi ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri limit peminjaman di sini mulai dari yang 800.000 sampai dengan 80 juta rupiah ya. Ini untuk limit peminjaman. Oke, di sini aplikasi yang masih baru dan kita akan coba lihat dulu rating ulasan peminjam. Ya, rating ulasan peminjam. Nah, di sini ada salah satu rating ulasan peminjam seperti pengguna aplikasinya ini, aplikasi meminjam saya memilih sistem notifikasi keamanan. Oke. Ya, karena untuk aplikasinya ini saat ini masih ilegal ya. Sehingga bagi teman-teman semua harus lebih teliti ketika ingin ngajuin pinjaman online, terutama kalian harus cek dulu legalitasnya. Oke, pinjaman online langsung cair yang satu ini sudah mempunyai rating 5.000 ulasan
dan sudah mempunyai unduhan sebanyak 100.000 pengguna. Ya, ini masih baru guys. Jadi aplikasi ini masih baru. Dan langsung saja di sini Mimin akan review di aplikasinya ya. Jadi aplikasi ini masih baru dan masih 100% worth it. Oke, di sini nanti Mimin juga akan sedikit sharing pengalamannya untuk kalian semua ya. Ketika mengajukan pinjaman online, dan tentu video ini yaitu tadi hanya memberikan informasi edukasi ya. Dan syukur-syukur kalian tidak menggunakan ataupun mengajukan pinjaman online karena sudah banyak teman-teman kita yang sudah terjerat hutang pinjol ya, pinjol ilegal ya teman-teman, dari bunga pinjaman yang tinggi dan cara penagihan yang kurang baik ya. Oke, di sini untuk para pengguna peminjam tentu harus melengkapi beberapa informasi peminjaman. Dalam arti di sini harus melengkapi ataupun melakukan pengisian informasi berhubungan dengan KTP. Ya, berhubungan dengan KTP. Para pengguna ini harus melengkapi informasi seperti tanggal lahir, status kelamin, dan ini beberapa informasi peminjaman ya. Beberapa informasi peminjaman. Dan di sini untuk para pengguna ini harus melakukan pengisian seperti jenis pekerjaan. Adapun di sini untuk pengisian jenis pekerjaan, di sini ada pilihan. Ketika para pengguna melakukan pengisian informasi jenis pekerjaan, ini harus melakukan pengisian, ini banyak pilihan ya. Kita bisa lihat juga. Jadi pengisian informasi jenis pekerjaan ini mulai dari pengangguran, pelajar, dalam arti di sini harus melengkapi informasi seperti alamat tempat tinggal dan beberapa informasi peminjaman untuk bisa mendapatkan limit. Ya, stok limit kuato guys. Jadi stok limit pinjaman di sini bisa dilihat juga, limitnya ini 8 juta. Ada yang 4 juta, 2 juta sampai 1 juta rupiah. Kalau dilihat dari limit pinjaman yang cukup tinggi, jadi untuk para pengguna ini bisa mendapatkan limit pinjaman yang berbeda-beda ketika mengajukan ataupun mendapatkan limit ya, mendapatkan limit. Nah, di sini kita bisa lihat limit pinjamannya, ini ada yang 2 juta, ada yang 4 juta, dan yang paling tinggi ini 8 juta rupiah. Untuk persyaratan di aplikasinya ini yang cuma menggunakan KTP saja. Ya, persyaratan pinjaman. Dan di sini untuk jumlah maksimum limit yang cukup tinggi. Ya, mencapai 8 juta rupiah dengan persyaratan yang cuma menggunakan KTP. Tanpa rekening koran, bahkan tanpa NPWP ya. Ini untuk persyaratan peminjaman. Ya, pinjol terbaru yang masih 100% worth it. Dan di ACC di aplikasi ini, yang ini ada bukti pencairan di aplikasinya ya, yang artinya ini aplikasinya masih bisa kita bilang worth it karena ini ada salah satu subscriber kita yang di ACC di aplikasi ini ya teman-teman ya. Oke, untuk kalian semua yang ingin bertanya atau kurang paham, nanti silakan bisa langsung saja bertanya di komentar. Dan buat teman-teman semua, perbaiki apa yang salah di pengajuan pinjaman. Ini buat teman-teman yang mungkin ketika ngajuin pinjol susah di ACC ya. Apa yang salah ini harus kalian perhatikan, mulai dari persyaratan peminjaman yang harus lengkap. Ketika mengisi informasi-informasi peminjaman ini harus dilengkapi karena ini bisa mempengaruhi ya faktornya di ACC atau tidak untuk pinjaman. Dan legalitas harus kalian utamakan. Jangan sampai kalian menggunakan pinjol ilegal ketika kalian butuh dana yang mendesak ataupun ingin mengajukan pinjaman online. Jangan kalian langsung mengajukan pinjaman begitu saja. Terutama kalian jangan tergiur ketika diberikan penawaran pinjol ya teman-teman ya, pinjaman ya. Jadi buat teman-teman harus diperhatikan mulai dari izin akses di aplikasi pinjaman yang akan kalian gunakan dan legalitasnya, bunga pinjaman, dan untuk bisa di ACC di aplikasi peminjaman uang online tentu kalian harus ya pahami dulu lah untuk aplikasinya. Jika ingin dengan mudah disetujui, yaitu tadi persyaratan yang lengkap, dan itu semua kembali lagi dari aplikasi yang kalian gunakan. Silakan kalau kalian kurang paham dan ingin bertanya, bisa langsung saja kalian bertanya di komentar. Dan mungkin itu saja video kita kali ini ya sobatku, semoga bisa bermanfaat dan memberikan informasi yang mungkin bisa membantu kalian semua. Dan tentu video ini tidak tujuan Mimin. Kalau kalian mungkin
ingin mengetahui lebih lanjut untuk info aplikasinya, bisa cek sendiri ya di Google Play Store ya teman-teman. Oke, saya akhiri dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.